Oh, lu belajar sama si supir Sama si itu? supir itu. Wah, keren. Cuman berhubung gua dari nol, gua diajarinnya nggak pakai gitar, Pak. Entah gua kok pas gua belajar kok nggak ada gitar ya. Akhirnya pakai sapu lidi, Pak. Oh gitu? Iya, dibikin kayak ada 6 senar gitu. Wah, anjir. Ini C, ini G gitu. Lah, ini nggak bunyi gua bilang. Iya. Awalnya lebih ke kalau secara instrumen Iya, ya, lebih ke gitar. Ke gitar. Gak pernah gue mikirin nyanyi, gak pernah gitu. Gue les nyanyi aja gak pernah gitu. Iya. Dan gak pernah bermimpi jadi penyanyi. Sempat jadi penyiar, waktu gue siaran itu, acara itu dibebaskan, terserah gue untuk ngapain. Oh, oke. Tapi syaratnya adalah lo harus nyanyi. Waktu gue lagi di rumah tuh si Dinut nelfon gue. Dinut nelfon gue, Dre, lo mau main sama Glenn gak? Anjir, itu rasanya tuh ya, jantung tuh pindah ke mata kaki. Tumit ya. Gitu. Terus menurut lu pribadi yang udah ya 20 tahunan bercimpung, suka dukanya apa? 3 suka 3 dukanya si dunia iklan. Iya kan? Itu ajaib. Bagus nih. Ajaib. Belum pernah ada yang ngobrolin ini di Serunding. Oh masa? Iya, mantap. Gue doang aneh kali ya. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, ini beberapa teman-teman suka nanya ini, kapan nih lagi podcastnya bersama teman-teman, kakak-kakak senior musisi yang akan membagikan kisah inspiratif mereka dalam bermusik dan juga dalam membangun karir mereka di dunia industri musik Indonesia. Nah, di episode kali ini sangat berbangga hati saya karena saya boleh mampir ke kantor seorang senior saya, karena dia aja udah ngerilis single. Tadi kita ngobrol-ngobrol, dia ngerilis single dia yang booming waktu itu aja tuh, gue masih SMA. Tapi gue bridging gini bukan karena dia tua, tapi kalian akan lihat habis ini dia tuh sangat baby face, mukanya awet muda. Baby face. Dari waktu itu mukanya tetap sama tuh, jadi kalian bisa nanti cek di sosial media ataupun di YouTube nih. Oke, so di episode kali ini gue sudah kedatangan seorang dulu solois, terus jadi musik produser, jadi jingle maker, terus jadi apa lagi? Pokoknya banyak deh tuh. Sekarang dia jadi seorang vokalis vokalis band ya. Jadi dia banyak banget aktivitas dia di industri musik lah. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja bersama Mas Adrian Marta Dinata. Sedap. Sudah akhirnya bisa ngobrol-ngobrol di Serundeng nih Mas Adrian nih. Gue juga biasa cuma nontonin konten lo doang. Oh, keren. Padahal kita juga baru kenal ya Mas, sebenarnya nggak? Iya, baru kenal langsung main bareng lagi gitu sama-sama. Iya, benar-benar. Gue sih udah tahu dia udah lama, cuma dia baru tahu gue. Enggak lah, dia udah berkeliaran di mana-mana dia. Cuman baru ketemu aja kita. Baru ketemu. Dan fun fact-nya kita pertama kali ketemu di lapangan badminton. Iya Kan, bener. pertama kali badminton dulu sebelum manggung. Lapangan badminton ya, olahraga. Keren, dulu. walaupun dia sebenarnya olahraganya adalah sepeda. Sepeda. Ya kan? Sepeda. Lu minornya. Minornya. Badminton. Sama-sama lari dari kenyataan gitu kan. Oh enggak, kalau badminton enggak lari dari kenyataan. Iya, benar. Diem di tempat. Diam di tempat, benar. Mondar-mandir aja. Nah, jadi Mas Adrian nih awalnya, nah kita ngobrol-ngobrol aja deh, soalnya banyak banget ya aktivitas lu di industri kan. Kayaknya lu udah menjalani banyak lah. Lu solois iya. Banyak ya? Iya kan, lu musik produser. Jingle maker tuh apa sih? Ada bahasanya nggak sih? Sama aja sih sebenarnya, Sama aja kayak ya? komposer juga. Komposer cuman juga emang ya? tapi lebih spesifik gitu. Jingle gitu ya. Gitu. Itu juga lama kan lu berkecimpung. Lumayan lama. Gitu. Terus sekarang jadi vokalis band nih. Bandnya ada di sini nih. Dadang. Samson, band legend. Sebelum kita ngobrol-ngobrol soal Samson dan juga soal jingle maker, gue selalu memulai pertanyaan gue dengan rekan-rekan ataupun kakak-kakak narasumber. Itu adalah Gimana awalnya awalnya itu gimana Mas? Maksudnya kan sekarang oke lah, lu Ya. vokalis band, lu solois apa segala macam. Awalnya tuh lu bertemu atau berkenalan dengan musik tuh gimana sih Mas? Ya apa ya? Orang beda-beda ya gitu. Iya, Maksudnya benar. berjodoh dengan musik dulu gue nggak pernah kepikiran. Kepikiran? Nggak pernah kepikiran gitu. Ya masa kecil gue itu lebih sering ngedengerin musik aja gitu, karena almarhum bokap gue tuh doyan koleksi kaset dulu. Jadi Oke. kalau satu buffet ya dulu bilang Iya, buffet yang ada gini ya. Iya, laci di bawah tuh Laci. itu kaset banyak banget Banyak ya. gitu. Terus bokap gue suka pasang, terus suka nonton Laserdisc, karaoke segala Iya, macam iya. gitu kan. Ya awalnya dari situ gitu, terus tiba-tiba wah kok bokap gue masang apa Bryan Adams lah, iya, zaman apalah itu ya. Sting. Iya.
oh bagus ya gitu. Terus gue mulai ikutan beli kasetnya lah apa. Nah mulai pengen nyoba instrumen tuh gue SMP Pak. Oh SMP malah. SMP kelas 1 lah gitu. Oke. Jadi lu biasa kalau di komplek kan suka ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul sama ya teman-teman. teman-teman. Tiba-tiba gue ngeliat ada supir tetangga gue main gitar. Wah enak banget ya. Oh, Kayaknya gitu iya. bisa main instrumen yang bisa dibawa kemana-mana Iya, gitu. iya. Dari situ terus gue belajar sama dia. Oh lu bicara sama si supir Sama si itu? supir itu. Wah keren. Cuman berhubung gue dari nol, gue diajarinnya nggak pakai gitar Pak. Entah, pas gue belajar sama dia, kok nggak ada gitar ya? Akhirnya pakai sapu lidi Pak. Oh gitu? Iya, dibikin kayak ada 6 senar gitu. Wah anjir. Ini C, ini G gitu. Lah ini nggak bunyi gue bilang. Iya. Ya udah pokoknya dari situ terus mulai punya gitar apa segala macem. Akhirnya mulai inilah. Ya, mulai ya. main musik. Mulai main. Gitu. SMA mulai bikin band ya kan. Oh gitu. oke. Tapi seriusnya itu justru baru tahun berapa ya? 2000 something lah 2003 mungkin ya. Itu lu 2003, 2004. udah kuliah atau? Nah jadi itu bisa dibilang gue nggak pernah kuliah sih harusnya sih. Oh oke. Waktu lulus SMA itu gue masih denial kalau misalnya hidup gue tuh sebenarnya di musik gitu. Oh oke ya. Waktu itu lu berpikiran bakal jadi apa? Gue suka gambar sebenarnya. Oh. Jadi gue oke. suka gambar dan di era itu kan musik masih belum bisa jadi sesuatu Ya. yang dibanggakan oleh Betul, orang betul. tua lah ya gitu Betul. kan. Di era-era 2000 awal gitu. Terus gue ke guru BP gitu, gue konsultasi, Bu, ini saya lulus SMA ambil apa ya? Itu kelas 3 ya, kelas 3. Kelas 3 gitu. Kamu sukanya apa? Saya suka musik sih gitu. Tapi ya belum tahu sih itu suka apa lagi gambar gitu. Oh, ambil desain aja. Akhirnya lulus dari situ gue ambil tes di Trisakti. Oh, desain. Desain komunikasi visual. DKV. Ya, DKV. Udah tes segala macem tuh gelombang-gelombang terakhir lah. Pas keterima, mahal banget gitu kan. Oh, oke. Mahal banget. Coba cari yang lain, ya udah nggak ada, udah nggak ada yang mepet ya. buka. Terus akhirnya, nah itu musik masih Masih. disampingkan tuh. Tapi gitu. masih ada aktivitas bermusik masih ada. Oh, oke. Gue masih suka manggung gitu kadang-kadang. Akhirnya ngambil ini gue pelatihan kerja di LIA, perhotelan gitu Oh, Pak. oke. Iya. Jadi sebulan belajar, sebulan ditaruh di hotel gitu. Iya. Di dapur. Oh, jadi macam. anak hotel. Anak hotel. Gue pikir gampang. Gitunya, anjir susah Susah ya. Iya. Susah gitu. Nah di situ baru gue sadar kalau gue nggak di situ, kayaknya gue emang cuma pengen ada-adaan aja lah, paling ada kegiatan gitu mikirin. Akhirnya gue keluar, terus mulai reguler. Oh, kira reguler. Lu sempat reguler ya. Nah, tadi kalau mundur sedikit pas SMP, lu itu belajar berarti otodidak terus tuh atau Otodidak? sempat les gitu nggak? Enggak, Sama sekali ya? sama sekali. Justru gue mulai les itu setelah gue keluar dari perhotelan itu. Oh, oke. Berarti udah 20-an dong ya? Udah. Ada 20-an, nomor 20-an ya? Ya udah, terus gue ambil les gitar. Gue lihat ada apa namanya kayak poster gitu. Poster, ya. IMI baru buka. Oh, oke. Institut Musik Iya. Musisi Indonesia. Nah, itu. Gitu. Iya. Yang sekarang masih ada apa nggak sih? Udah enggak. Oh, udah nggak ada? Udah enggak ada. Sayang Mendiang. sekali. Innalillahi. Ya tapi gue dapet banyak ilmu lah di situ. Berarti lo IMI angkatan pertama? Pertama, Oke. Barangan banyak tuh berarti ya? bareng Nah, Arif, Mas Arif Krispati, Krispati, Iwan Senloko, Iwan Senloko. Gilbert, Oh ya Gilbert. terus siapa ya? Semi angkatan pertama. Semi nggak tahu kayaknya. Gue lupa. Badai ya? Dia drum lah pokoknya. Iya. Gua jago juga dia main drum. Badai itu setelah gue. Badai setelah ya. Oke. Ini ya Osmon. Osmon, Iya, benar. Osmon. Itu. Oh, akhirnya di situ baru lu ya tanda kutip mengenyam pendidikan musiknya di Iya. IMI yang pertama. Pertama di situ. Oh, gue pikir lu udah sempat les-les gitu nggak ya? Nah, lesnya itu cuma sebentar. Oh, oke. Oh, SMA Sempet gue les? pernah sempat les elektrik lah. Private atau? Kayak di studio musik gitu Pak. Oh. Jadi dia ada musisi Buka. gitu buka gitu. Iya. Jadi di Rempoa namanya RX Studio apa gitu gue lupa, mungkin kalau ada yang mungkin ingat. ada yang ingat ya. Mungkin cuman yang tua-tua mungkin. Oh, tapi itu elektrik, ambil ini elektrik. Elektrik. Lu langsung main gitar elektrik dong ya? Zaman belajar. Ya, karena ya awalnya gue jatuh cinta sama akustik karena Oke. bisa dibawa kemana-mana gitu. Oh iya. Terus setelah mulai lihat-lihat musisi yang lain gitu, wah ini elektrik asik juga ya gitu. Iya, keren ya, keren. Keren gitu. Ya, gitu kan. Ya udah akhirnya les sempet bentar Iya. doang. Oh gitu. Wah, perjalanan yang cukup naik turun ya. Banget. Walaupun nggak. Itu baru ini Iya, sebatas baru seintro intermezzo doang. aja tuh. Soalnya kan biasa gini nih, pas di SMA orang udah mulai kebayang lah bakal jadi Ya. apa gitu kan, karena after SMA kan kalau kita kan SD sampai SMA
lu mau jadi apapun pasti sama kan. Prosesnya sama, belajarnya sama iya. gitu ya, kecuali SMK. Cuman after SMA kan kita milih nih ya kan, mau kemana nih arahnya, mau jadi apa. Saat itu lu juga even belum Itu terlalu bingung kepikiran gua. ya. Jadi mungkin gue terlalu cuek kali ya, hidup gue zaman SMA tuh gue nggak ada target Nggak ada gitu. target Maksudnya, ya, ngalir aja gitu. gue mau jadi apa gitu kan, nggak pernah gitu. Cuma yang ada di benak gue tuh cuman mikir biar gue aman, Oh, oke. gue ngapain ya gitu kan. Iya. Karena template-nya kan kalau lulus SMA pokoknya harus kuliah Kuliah, gitu iya, kan. iya. Kalau kuliah gue ngambil apa ya? Dan saat itu tuh yang paling umum kalau nggak ekonomi hukum. Iya benar. Biasa itu kan. Biasa aja. Oh, gue ekonomi ya. Si paling ekonomi gue kan. Hukum apalagi gitu. Mana gue SMA juga nggak pinter juga, bego-bego juga gitu kan. Iya, Ya, akhirnya ya gue berusaha mencari-cari lah, oh ya gue suka gambar gitu. Oke, makanya ke tadi sempet, tuh sempet sempet mencoba. mencoba. Iya. Gitu. Akhirnya masuk perhotelan. Kenapa nggak di hotel lu nggak terlalu jatuh cinta atau? Ya sebenarnya sih pas awal gue masuk, pas pelajaran itu kan nggak susah gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya lebih ringan lah gitu. Begitu sebulan belajar tuh sebulan pelatihan kerja, gue ditaruh di IBIS waktu itu di Mangga 2. Oke. Step paling awal tuh di dapur. Nah, gue kan nggak ada background masak Masak, apa segala iya, macam, iya. jadi zero gitu. Ya di situ gue ngelihat suka dan dukanya dapur lah gitu kan. Iya. Nggak. Terus belajar ini segala macam, motong bla 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 gitu. Tapi setelah gue rasain, ya emang kalau jiwa lo nggak di situ ya? males jadinya. Iya. Karena gue nggak dateng gitu segala macam. Tapi malam tuh gue udah reguleran. Oh, nyambi. Oh, gitu. oke. Udah mulai reguleran. Tapi kok emang ternyata gue cintanya lebih ke Bermusik. gonjreng-gonjreng Iya, gitu. Akhirnya ya udah. Nah, Oke. selesai. Nah, berarti kan lu tadi sempat sempat menyinggung soal lu main gitar dan bla bla. Sedangkan orang tahu sekarang lu kan vokalis. Iya. Jadi basicnya lu awalnya main gitar dulu nih berarti ya? Basicnya ya. Atau langsung sambil nyanyi? Jadi kecintaan gue sama musik itu awalnya lebih ke kalau secara instrumen ya, lebih ke gitar. Ke gitar. Gak pernah gue mikirin nyanyi, nggak pernah gitu. Gue les nyanyi aja nggak pernah gitu. Iya. Dan nggak pernah bermimpi jadi penyanyi. Iya. gitu. Nah. Sampai pada akhirnya sebenarnya belakangan ini ya sebelum gue gabung sama Samson, gue tuh tidak bisa mendescribe gue adalah seorang gitaris kah Oh, oke. atau seorang penyanyi kah gitu kan. Walaupun udah pernah rilis album. Iya. Gue tuh apa ya? Booming lagi single lo yang itu. Duar gitu. Booming lagi. Lu masih tidak ini ya, masih Apa tuh? tidak maksudnya consider lu gue tuh vokalis gitu. Enggak. Gue tuh Jadi atau ya, gue tuh gitaris. gue tuh gitu. dipaksa tau lu. Maksudnya bukan dipaksa ya, maksudnya di encourage sama Ryan. Oke. Sama Ryan sama Juno. Oh, oke. Geng Park Drive tuh. Geng Park Drive, Karena waktu iya, itu gue iya. sering bareng mereka gitu. Mereka yang produce gue. Oke. Ayo lu bikin gitu. Akhirnya gue nyanyi nih gitu. Ya udahlah, gue nyanyi gitu. Oh, gitu. Tapi sebelum lu rilis itu ada kejadian apa atau titik balik yang membuat lu, oh ternyata gue bisa nyanyi ya? Kan itu juga nggak gampang kan iya. untuk orang pede gue nyanyi nih gitu. Betul. Jadi sebenarnya gini, gue tuh orangnya suka eksperimen akan hayalan dan kemauan gue gitu. Oh, Jadi oke. misalnya gini, gue dulu misalnya suka main gitar gitu kan. Kalau bikin lagu tuh kayak gimana ya? Gitu. Jadi gue bikin lah tuh sendiri, iseng-iseng di rumah segala macam, terus rekamnya gimana ya? Oh, oke. Rekamnya gimana? Akhirnya gue nemu, lo tau tape and deck adek B itu? Iya, tahu. Jadi timpa-timpa tuh, rekam di deck Zaman dulu A, banget ya. pindahin ke deck B, Iya. rekam lagi gitarnya gitu kan. Udah jadi nih. Wah, yang nyanyi siapa ya? Yang nyanyi siapa ya? Wah, yaudah gue aja deh. Iseng, isi. Oke. Gitu. Jadi tuh gue seneng asik sendiri dulu gitu. Bikin ngayal, oh punya lagu sendiri ada yang nyanyiin gitu kan. Nah dari situ, kan gue kasih denger ke bandmate gue gitu. Iya. Nih, wah lu nyanyi aja gitu. Wah males lah, gue iya, gak mau. Dan itu sampai tuh ke nyokap gue. Oke. Nyokap gue dan orang-orang terdekat gue. Dan mereka yang nge-push gue gitu untuk Nyanyi aja. nyanyi juga dong, nyanyi juga. Gue sampai reguler pak, pernah nyanyi. Oh iya pernah tuh. Sekali ya di Kemang tuh, Kekun kalau tahu. Anjir tahu gue juga pernah Iya ngajar gitu. gitu. Gue gantiin si Aditya. Oh, Adit. Di bandnya dia. Oh, itu kan band Trisakti Perhotelan kan? Emang iya? Iya, ini Kanji. Kanji? Oh, bukan. bukan. Oh, bukan ya? Gua Ini lupa- Aditya lupa siapa lagi. nih? Oh, Aditya Bimain. Oh, Aditya Bimain. Oke, Iya, beda-beda ya. itu. Oke. Ya udah di situ reguleran, ya karena ada nyokap gue nonton apa segala Oh, macam. oke. Oh, lama dong ya lumayan. Lama lumayan. Oke. Jadi gue ganti-gantian lah, ada penyanyi ceweknya juga kan biasanya iya, gitu. Ya udah, tapi gue tetap belum
nemu nyaman ya gitu. As a Tapi penyanyi. as a penyanyi gitu, karena gue lebih seneng megang alat gitu, kayak ada something yang seru di situ gitu. Beli efek gitu. Iya. Nah, nyanyi tuh cuman sekedar oh ya udah gue ternyata lumayan lah bisa lah gitu kan. Jadi gue kalau bikin lagu lebih pede nih, ngisi-ngisi sendiri gitu. Baru gitu doang gitu. Ya itu sampai akhirnya gue sering bareng sama Park Drive gitu kan. Baru. Itu baru tuh. Itu pun juga kepancingnya gara-gara gue sempet siaran. Oh, Jadi gue sempet jadi penyiar. Sempet jadi penyiar. Waktu gue siaran itu, acara itu dibebaskan, terserah gue untuk ngapain. Oh, oke. Tapi syaratnya adalah lo harus nyanyi. Oh. Wah, suruh nyanyi lagi gue. Gue suruh nyanyi lagi. Gue nyanyiin lah tuh lagu Ajari Aku tuh, gue lagi bikin baru setengah. Oh, udah. Entah refnya doang atau apa gue lupa gitu. Terus gue voting di radio itu, kira-kira judulnya apa gitu. Ajari aku gitu. Ya udah, terus akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama Ryan sama Juno. Ya udah disuruh bikin lah gitu. Oh gitu. Ya berangkat dari situ tuh. Oh, keren. Gitu. Itu secara garis besar ya. up and down ya. Iya. Kalau detailnya sih, gila. Panjang, Bos. Gila. Aduh. Tapi seru ya, maksudnya sesuatu hal yang unpredictable gitu kan. Biasa ada orang yang dari kecil udah suka nyanyi, udah consider untuk kayak one day gue harus jadi penyanyi gitu. Ataupun mungkin nggak consider tapi emang nyanyi, ngerti nggak? Iya. Tapi lo malah aneh ya bisa. Aneh sih. Gue terkadang juga masih amazed juga gitu sama perjalanan gue sampai akhirnya bisa main sama orang-orang yang memang dulu gue tonton gitu kan. Pada zaman itu gue juga sempat session ya gitu. Iya. Jauh angkatan sebelum lu tuh. Iya, jauh. Kok bisa sampai ke situ, padahal gue kan main biasa aja gitu, mestinya juga teori gue nggak menguasai gitu, terus suruh ngulik lagu orang gitu. Tapi kok nyampe ya gitu. Jadi ya sebenarnya ya itulah ajaibnya proses ya gitu. Maksud gue terkadang nggak bisa kita yang lihat gitu. Benar. Jadi orang yang ngelihat kita, lu bisa lagi gitu. Yuk ikut yuk gitu. Kadang gue, lu serius lo gitu. Sama aja kayak gue diajak Samsung tuh juga gitu. Lu yakin gue gitu gitu kan. Tiba-tiba ya. Iyalah udahlah gitu. Ya ajaib lah. Asli ajaib. Fun fact-nya Mas Adrian ini juga dulu sempat lumayan lama ini ya bantuin Baku Cakar ya. Gantiin Andre Dinut. Gitu. Gue juga tahu itu kayak ini salah satu, kan biasa kan dulu gantiin Mas Dinut tuh kalau nggak Bung Henry, Henry Wididharma, ya lu udah. Kayaknya deh. Ada siapa lagi ya? Siapa? Topan. Oh, Topan. Anak Bandung ya? Bandung, iya. Topan Bandung ya. Sempet juga sama siapa deh? Lupa gue. Ada lagi lah. Nah itu lu udah beres IMI dong? Kayaknya masih deh. Zaman session itu. Apa masih apa udah mulai longgar ujung-ujung lah ya. Lupa. Karena kan gue nggak selesai juga di IMI. Iya. Gitu gue nggak selesai. Pokoknya waktu gue lagi di rumah tuh si Dinut nelfon gue. Dinut nelfon gue, Dre, lu mau main sama Glenn gak? Anjir, itu rasanya tuh ya jantung tuh pindah ke mata kaki. Tumit ya. Gitu. Terus, serius lo gue bilang. Itu belum Ryan eranya. Oh, masih Nyong Webs? Masih Nyong. Gue bilang, tapi gue bingung ngomongnya gimana, susah nggak gitu, susah. Lo kan jago banget gitu loh, maksudnya aransemennya pasti ribet tuh, enggak aman. Jadi tuh mainnya cuma tur kampus. Jadi almarhum Bung Glenn itu tur kampus buat sebuah provider atau apa gitu. Iya. Nah jadi nanti per kampus kita mainnya sedikit-sedikit lagunya. Mungkin kayak cuma 4 gitu ya. Ntar pindah kampus lain kayak gitu-gitu. Oh yakin lo gitu? Iya ya udah, terus dikasih materinya gitu kan. Nah dari situ tuh mulai keterusan tuh. Mulai keterusan tiba-tiba diajak lagi gitu kan. Tapi Dinut lo gila lo. Kalau yang daerah-daerah lo kasih gua waktu itu. Ini males jalan ya. Giliran ke Australia Dinut yang berapa? Enggak lah kan gue ininya second liner ya gitu kan. Wah tapi itu seru sih, tapi pengalaman sama Bung Glenn sih gila sih. Itu gue sampai tahu momen peralihan ke Ryan tuh. Oh lu di transisi itu ya? Karena sebenarnya banyak
banyak shock terapi ya cuy Iya, di Baku Cakar gitu. Jadi awalnya bilangnya tur kampus, Kampus? di tengah-tengah ada shocknya sendiri gitu. Oh, di anjir, Surabaya. dan lu yang main. Waduh, ngulik-ngulik sama Berry gitu kan di kamar. Oh iya benar. Sama Berry ngulik di kamar, pakai gitar yang nggak dicolok gitu. Iya. Terus kan banyak apa namanya? Banyak tuti-tutinya Tuti-tuti, gitu ya. kan. Wah, anjir susah banget. Nah, itu salah satunya sempat digantiin sama Ryan. Ryan. Gitu. Oke. Iya benar. Ya, seru lah. Sebelum Baku Cakar ya, maksudnya sebelum nama Baku Cakar ya. Sebelum. Iya kan. Apa udah ya, gue nggak tahu juga Iya, sih. iya. Kayaknya Itu ada transisi itu ya. Nah, selain Bung Glenn, lu sempat session siapa lagi dulu, Mas? Sama Astrid dulu pernah. Oke. Sama Astrid. Terus... Astrid itu udah sama Ronald. Astrid itu udah sama Ronald? Belum. Sebelum Ronald malah? Sebelum. Oh, oke. Sebelum Ronald, iya. Ronald Bass. Iya, Ronald Bass. Sebelum. Oh, sebelumnya. Masih Oke. sebelum. Terus siapa lagi? Ya, Park Drive. Paling lama Park Drive sih. Terus Alexa. Oh iya, bener Alexa ya. Gue sempet di Malik juga pernah. Nah, itu juga gila juga. Di mana itu setelah transisi Satrio Iya. ke Lale ya? Satrio. Itu di Malik gue mungkin 6 bulanan kali ya. Oke. Itu band juga gila juga tuh. Samar sih, sadis sih. Ya, inilah gitu. Maksudnya kalau gue ngelihat dari semua itu, berarti emang gue di sini kali ya gitu. Iya, Kadang iya. gue mikir gitu. Karena gue tidak menemukan apa ya, reason yang kuat untuk meyakinkan gue kenapa orang pakai gue gitu. Iya. Pada saat itu gitu kan. Kenapa ya? Apa emang gak ada pilihan apa gimana Iya, sih iya. gitu. Perasaan gue mainnya gini-gini aja gitu kan. Iya. Kenapa nih gitu. Kayaknya emang ini semesta anjir. Semesta memilih lu untuk ada di sini. Bisa mendukung gitu ya. Iya. bener. Untuk support gitu. Nah, Mas, mungkin agak teknis dikit. Tadi kan perjalanan cerita gitu gue liat kan Ya. lu makanya lebih ininya ke gitaris kan. Maksudnya lebih ke main gitar lah gitu. Ya, Bernyanyi lu tuh ya memang alhamdulillah suara lu emang bagus Wah, gila. gitu. Terus emang lu pede juga orangnya kan? Sok pede aja. Karena Gua vokalis pura-pura pede Karena aja. vokalis tuh nggak hanya perlu suara bagus, tapi perlu percaya diri yang tinggi untuk ada di depan gitu Yang loh. penting tuh nekat, guys. Iya kan? Nah, kalau gitar nih awal-awal lu belajar gitu ya. Gitar hero lu siapa? Nah, ini lucu nih. Jadi Gitar Hero inilah juga yang merubah apa namanya? Pola pikir. Gua gitu dalam bermusik. Gua mengidolakan sekali almarhum Doni Suhendra. Oh, oke, Om Doni. Gitu. Jadi gue dapat kesempatan dulu bisa private sama dia. Oh, oke. Gitu, private sama dia. Apa namanya? Ya berdua doang lah gitu di Iya, studio. Tapi setiap pertemuan itu gitar jarang dipegang. Oh iya. Ya jadi lu bayangin, Ngobrol. itu kursus macam apa ya kan? Jadi dia ngobrol. Kan gue nggak tahan deh. Iya. Aduh gue pengen banget nih, Iya. pengen banget. Sampai akhirnya dia almarhum tuh menanyakan sesuatu ke gue. Itu setelah pertemuan kesekian lah. Kamu mau belajar apa? Oke. Ya gitar lah om, gitu kan. Gitar lah Kang, gitu manggilnya. Iya. Iya, tapi mau belajar apa gitu. Wah bingung tuh gue. Spesifiknya ya. tanya Iya spesifik. kan. Dan kenapa mau belajar sama saya katanya gitu Oh kan. iya. Ya gue bilang pertama, saya ngefans Kang sama Kang Doni gitu. Terus gitu, ya saya pengen belajar sama Kang Doni. Iya belajar apa? Anjir, Gitu kan. Gini deh Adrian, saya kan udah tahu kamu bikin lagu gitu kan. Kamu bikin lagu, saya udah denger lagunya. Ini sebelum ajari aku dong. Oh jauh. Jauh sebelum. Masih jauh, masih suka bikin aja gitu. Udah di IMI? Kalau nggak salah tuh udah lulus? udah Udah kelar ya. Nah. Oke, terus? Dan itu yang main gitar kan kamu juga kan? Iya gitu. Lah itu udah cukup katanya. Kamu mau belajar apa lagi? Katanya Oh, gitu. anjir. Lah, ya apa kek teori mas atau apa? Intinya gue mau ngomong pengen kayak lu gitu kan? Iya. Ya gimana gitu kan? Iya. Ya pokoknya pengen lebih bertanggung jawab lah gitu sebagai musisi kan. Dan gue pengen belajar teori itu sama lu gitu. Gak usah. Gak usah gitu. Nih ya gitu. Saya kasih tahu gitu. Intinya adalah kalau kamu sudah bisa melakukan sesuatu kayak seperti menulis lagu, terus kebetulan kamu yang isi gitarnya gitu dan lagunya itu buat saya ya dibilang itu sudah layak dengar gitu. Kenapa nggak diasah itu aja? Buat apa kamu belajar sesuatu yang belum tentu kamu pakai? Intinya gitu. Nah kalau menurut saya sekarang saya ngeliat kamu tuh ya kamu gitaris tapi seorang songwriter. Dan kamu juga nyanyi gitu. Apalagi gitu, kamu mau ngapain lagi? Itu aja diasah gitu ya. Oh gitu ya mas. Gue antara pupus
sama merasa senang, Senang. gitu sebenarnya kan dibukain Iya. gitu pikirannya. Baru abis itu megang gitar, Oh, belajar anjir. scale gitu kan. Tapi abis itu udah nggak les lagi. Oh iya. Iya gitu. Jadi emang benar-benar intinya adalah lo kalau mau ngejar banyak hal, ya misalnya di musik lah gitu Iya, iya. ya, lo sebagai keyboardist gitu atau yang lain sebagai drummer gitu, itu nggak ada habisnya. Bener. Gitu loh, nggak ada habisnya. Lo mau sampai jago kayak gimana, mau solo berapa bar, mau tempo berapa segala macem. But at the end itu akan lo gunakan apa enggak di porsi lo, di lingkungan di mana lo akan berkegiatan gitu. Kalau emang secara spesifik slotnya udah jelas, lo mau bawa badan lo, talent lo kemana, yang dibutuhkan apa, ya udah itu. Itu. Tapi kalau misalnya sisanya ada yang mau dipelajarin lagi ya monggo aja gitu. Yang paling penting kan lo tau mau buang itu kemana gitu. Iya. Ya kan, mau jadi sessionist kah, mau jadi guru, Benar. atau mau jadi recording artist, atau apa gitu, atau Iya. sekedar technician, Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi jelas gitu, nggak cuman oke, gue megang gitar, gue megang instrumen ini, pokoknya gue belajar, gue mau jago, Gue harus jago, iya. terus nggak kepake, sama aja gitu. Iya. Nah akhirnya dari situlah banyak jawaban yang sedikit-sedikit tuh mulai terjawab dari pertanyaan gue gitu. Maksudnya kayak kenapa ya si musisi ini ngajak gue, kenapa ya kok ngajak gue gitu? Mungkin ada sesuatu yang mereka bisa rasain gitu, itu pas aja gitu loh. Iya, di dalam diri lo. Iya, bukan masalah jago nggak jago, tapi lu cukup layak ada di sini Iya, gitu kan, iya. nggak apa-apa kok gitu. Iya. Oh iya kali ya, masih sesuai porsi gua gitu kan. Jadi ya, thanks to almarhum Kang Doni gitu ya, maksudnya dengan sedikit chit-chat pada saat itu ternyata memang memberi gua kepercayaan diri yang lebih gitu, bahwa dia meyakinkan gua punya specialty yang itu harusnya bisa lo banggakan dan bisa lo asah. Iya. Intinya gitu. Iya, jadi lebih terarah ya. Lebih terarah, betul. Benar-benar. Gitu? Iya toh. Nah, ini sangat bagus teman-teman buat teman-teman menjadi masukan dan juga menjadi motivasi dalam kalian untuk bermusik. Apalagi zaman sekarang kan ya nggak kayak zaman gua, apalagi zaman lu ya. Maksudnya Iya. musik tuh kayak sepele apa Betul. sekarang kan ya oke lah udah ada pride-nya Udah ada pride-nya. di kalangan anak-anak muda, terus orang tua juga udah mulai notice lah pekerjaan sebagai Yes. musisi itu bisa menghasilkan juga sama kayak pekerjaan lainnya. Betul. Jadinya- Dan juga jangan berkecil hati juga buat teman-teman yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengambil edukasi musik yang tinggi gitu ya. Benar-benar. YouTube Jack udah, waduh dulu Iya mah gue sih. nggak ada gue. Benar-benar. Iya kan? Nguliknya YouTube sendiri. Nggak ada gue dulu dari majalah musik. MBS. MBS. Gue juga tuh. Chord doang ya. gitu. Kalau Lirik sama sekarang chord, gila. lirik sama chord. Bener. Sekarang mah bisa dilambatin. Bisa dilambatin, ada aplikasinya gitu kan. Ada tutorialnya, Betul, enak ya. Betul. Benar, jadi sekarang udah bisa belajar di mana aja ya. Betul. Tapi kita bisa contoh tadi masukan dari Mas Adrian nih yang sangat memotivasi kita semua. Karena gue juga pernah bilang di beberapa YouTube, di beberapa episode lah, gue bilang musik itu kan luas ya. Misalnya dulu tuh gue pas sebelum terjun ke dunia industri pengen bermusik doang kan, pengen jadi musisi gitu. Cuma nggak tahu mau jadi musisi apa gitu. Taunya yang ngeband gitu kan, ngulik-ngulik lagu Samson dulu. Terus Dengan terima. begitu masuk kan ternyata seluas itu gitu. Lu bisa jadi bisa main orkes, lu bisa main reguler, lu bisa main wedding pun band cafe, terus ya session. Terus session juga banyak ya, session recording artis, session main live sekarang juga orang berbondong-bondong mau ke sana. Sekarang gila sih. Medan tempurnya gokil. Banyak, iya. Tapi kan sekarang Tapi jangan khawatir. artis juga banyak. Kayak Nah dulu. itu, jadi berbanding seimbang, bersaing sehat ya kan, saling bantu aja sih sebenarnya. Iya. Yang ini nggak bisa lo gantiin, Bisa ganti, ya kan, iya. bisa gitu. Nah mungkin ini ada pertanyaan menarik nih yang selalu ditanyain sama, ya bukan netizen ya, teman-teman lah, teman-teman di rumah yang pengen jadi musisi itu. Mereka selalu bertanya karena yang gue tangkap adalah sekarang yang lagi di-highlight sama anak-anak yang baru mau bermusik gitu ya, adalah session player. Kalau dulu kan zaman gue highlightnya band. Gue nggak pernah, dulu tuh gue nggak tahu ada istilah session player gitu. Jadi gue pengen bermusik karena pengen ngeband zaman dulu. Sekarang kan orang pengen bermusik karena pengen jadi session player tuh. Ketemu artis, bisa keluar kota gitu. Nah, banyak yang bertanya, Mas, gimana sih caranya untuk jadi session player? Nah, menurut lo yang sudah pernah ada di ranah itu tuh, Ya, ada kalau nggak jawabannya? menurut gua
satu udah jelas lo harus ada di lingkungannya ya gitu. Maksudnya Oke. lo kan musisi, berarti lo harus ada di lingkungan yang memang bersangkutan dengan itu. Gitu. Wah tapi gue di luar Jakarta mas, misalnya gitu, misalnya. di daerah di mana gitu. Sementara semua pusatnya ada di Jakarta gitu. Ya saran gue sebenarnya jangan buru-buru ke Jakarta dulu. Bener. Jangan buru-buru ke Jakarta dulu gitu karena itu kan bukan ya kecuali lo punya keluarga ya gitu. Maksudnya sesuatu yang aman lah, bisa jadi shelter lo dulu gitu kan. Atau lo memang kebetulan kalau secara finansial tidak bermasalah ya oke gitu. Tapi anggaplah ini ngepas nih untuk ngejar mimpi lo gitu kan. Ya sekarang udah modern zaman gitu kan. Lo bisa lihat YouTube segala macam gitu. Lo udah tahu Instagram, sosial media lo udah main. Tunjukkanlah kemampuan lo sebijak mungkin di sosial media dulu gitu. Ini untuk yang di daerah luar Jakarta gitu kan. Iya. Di build soal sekarang gue ngerasanya session player tuh aware banget sama sosial media, gitu, rajin banget bikin vlog kayak lo bikin vlog gitu segala macam, bikin podcast kayak gini gitu, just bagus gitu dan lo bisa menggunakan cara yang lain gitu, ya sejenis tapi beda atau mau sama juga nggak masalah. Nah dari situ kan lama-lama kalau lo engagementnya bagus akan terlihat juga, gitu, akan terlihat juga sama si musisi-musisi besar wah ini anak berbakat banget ya dan nggak sedikit yang terjadi kan. Benar banyak mereka akhirnya nyari bisa dicoba coba ini tinggal di mana bisa nggak oh di daerah tuh dipanggil ke sini atau apa tuh juga sangat possible banget gitu. Ya itu salah satunya. Tapi buat lo yang di Jakarta mungkin kesempatannya akan jauh lebih memungkinkan untuk bisa kenal gitu. Ujung-ujungnya bisa kenal sama si musisi ini gitu kan. Ya bergaul kan, intinya antara lo mengenalkan diri lo melalui sosial media, plus lo bergaul di lingkungan itu. Ya kalau gimana caranya mungkin itu step awal, gitu loh. Itu step awal. Step berikutnya adalah yang paling penting menurut gue good attitude ya, gitu. Maksud gue itu sangat berperan penting sekali gitu. Jadi lo mau sejago apapun, tapi kalau attitude buruk, ya mohon maaf gitu, kadang-kadang tuh suka menjadi hal yang menjadi ganjelan. Gitu kan. Seperti apa sih attitude buruk gitu ya, misalnya di masalah kedisiplinan gitu kan, ya waktu, terus juga yang mungkin ya namanya kita ketemu sama, kayak misal dulu gue sama Bung Glenn gitu, almarhum gitu, ini pasti kan ada sungkannya ya, ada apa kan harus ada yang dijaga gitu kan, ya kayak gitu-gitunya lah gitu. Tapi sih kalau yang mau secara instannya menurut gue build self istilahnya sih awareness ya. Gitu, maksudnya lo sebagai gitaris, lo sebagai backing vokal gitu, atau pemain sequencer segala macem, ya do the thing aja gitu yang berhubungan dengan itu gitu. Sampai pada akhirnya lo terlihat atau apapun itu caranya karena itu udah jalan yang di atas sih. Benar. Gitu. Jadi Tuhan yang akan ngasih jalur buat lo akhirnya bisa ketemu gitu. Kayak gue dulu, mana sih gue kebayang bisa ketemu Bung Glenn gitu kan, atau bisa main sama Malik dulu segala macem. Ya dari bergaul, lo harus bergaul gitu intinya gitu. Ya itu starting point lah. Keren. Nah itu masukan buat teman-teman tuh yang mau jadi session player yang mungkin masih bingung caranya gimana ya. Maksudnya apakah gue harus latihan doang di rumah 10 jam gitu. Ya, selama itu tidak menyakiti tangan lo. Tangan lo sih. Ya silakan ya kan. Gitu. Ya maksudnya latihan itu perlu juga, cuman kan harus aware dengan hal-hal lain juga yang berhubungan dengan itu, dengan lingkungan kerjanya lah. Betul. Dan kan kalau bisa lebih terarah gitu. Maksud gue kalau misalnya lo drummer, pemain instrumen ya, lo lebih spesifiknya mau menjadi sessionist untuk musik yang seperti apa, kan gitu. Karena di saat lebih spesifik, terkadang itu juga lebih mudah, gitu. Oh enggak, gue all around. Ya all around bisa juga, gitu. Cuman kalau spesifik tuh kadang-kadang lebih, gue lagi butuh gitaris yang rock nih, atau apa gitu kan. Lebih terarah lah. Lebih terarah. Apalagi buat rekaman tuh ya. Rekaman kan kita biasanya musiknya gitu. Rock, ya drummernya nggak mungkin yang jazz dong. Gitu, secara pukulan aja udah beda powernya. Nah tapi session kan udah terbagi kan, ada yang buat panggung, ada yang buat panggung, ada yang buat di studio, rekaman, gitu. Benar. Ya jangan khawatir lah, pokoknya ikutin aja jalan yang positif.
dan itu pasti nyampe, usaha aja gitu. Keren. Ini contohnya. Gila. Gila. Gua udah pensiun nih dari session. Udah banyak generasi ini sekarang. Gila, gua gak ada apa-apa. Tapi itu bagus banget teman-teman. Jadi kalian mungkin bisa resapi, pikirkan, dalami, doakan. Siapa tahu itu akan jadi jalan kalian ke depan ya. Iya benar. Karena Kan? bakat itu gift ya gitu. Tinggal jadi lo harus menganggap gift lo itu kayak anak lo sendiri gitu. Oh, oke. Harus dirawat gitu kan, maksudnya ya sayang kalau disia-siain gitu. Dibesarkan, Dibesarkan, gitu. dikembangin. Karena itu akan bareng kok tumbuhnya dengan rasa percaya diri lo gitu. Jadi di saat lo juga merasa lebih yakin dengan instrumen yang lo mainkan, lo juga semakin pede. Bahkan mungkin lo juga bisa jadi orang yang lumayan cukup pede untuk menawarkan diri gitu. Dan itu nggak masalah lo. Ya. Gitu misalnya lo, aku kontak manajernya ini gitu kan. Mas kalau butuh session player atau apa segala macam, ini portfolio saya gitu atau apa, ini video saya gitu. Soalnya sekarang kan udah gak kayak gue dulu gitu. Beda banget lah. Dulu tuh harus rekomen orang dalam ya. Iya, gitu. Bener-bener harus kenal gitu kan. Si ini gitu kan. Ya begitulah. Keren. Nah itu semoga itu bisa mengembangkan minat dan juga kemampuan kalian biar bisa menjadi musisi lah, apapun itulah, nggak harus jadi Lodeng. Ya, kebetulan saya juga. Nah, Mas lanjut nih. Dari perjalanan lo tadi, kan gitar. Nah, akhirnya kan gua nggak tahu nih. Pokoknya gua kan denger aja ya kan. Kita belum kenal banget. Lo tuh berkecimpung di dunia tadi jingle maker, iklan, apapun itu. Nah, itu awalnya gimana, Mas? Jadi intinya gini kan, akhirnya kan gue sudah memilih ya gitu, untuk gue di musik gitu. Ya. Apapun itu, pokoknya musik. Ya. Sampai hal kayak gue menjadi penyiar gitu, yang gue nggak mau. Setelah gue pikir, tapi kan gue masang musik. Masih masih di musik gitu. Nah, waktu itu gue punya target. Setiap tahun ya, gue harus ada perkembangan dalam karir gue bermusik, walaupun hanya 1%. Walaupun hanya 1% gitu ya. Itu harus jadi motivasi gue gitu. Nah, dari situ jadi muncul macam-macam gitu. Sampai akhirnya gue ngukur gitu kan, kalau abis dari session itu ngapain ya? Kalau misalnya session di studio ngisi-ngisi, featuring, rekaman gitu. Terus abis itu ada apa lagi di musik? Gue tuh sering nyari gitu. Oh, oke. Karena ini untuk jadi goal gue nih gitu. Gue nggak bisa stay di sini doang. Gitu gue mikirnya gitu. Dan kejebur lah gue di iklan gitu. Di iklan kejebur. Secara duit-duitannya juga wah lumayan nih gitu kan. Saat itu gitu gue mikirnya gila, bikin jingle 60 detik, 30 detik dibayar 20 juta gitu kan. Wah, the best nih gitu. Iyalah, bener. Akhirnya gue dapat kesempatan lah gitu, ya itu juga melalui pergaulan juga gitu kan. Jadi gue sering nemenin bini gue ngisi-ngisi jingle, terus gue akhirnya dikenalin sama. Oh, ini lu udah married nih, Kak? Udah, akhirnya udah married lah gitu. Akhirnya gue diajak gabung gitu kan, belajar. Wih, ternyata ya enak sih duitnya, cuma prosesnya gila juga. Gak semudah itu. 30 second itu bisa jadi keluar di TV gitu. Jadi proses itu panjang gitu. Dan saat itu gue lumayan goyang juga gitu ya. Karena gue pikir dengan menjadi musisi jingle itu mudah gitu. Karena kan gue basicnya udah manggung bikin lagu. Ternyata nggak kayak gitu. Jadi kalau jadi musisi jingle gue harus menyampingkan 50% atribut gue sebagai real musician gitu. Karena 50%-nya services. Gue harus gue harus memenuhi keinginan klien dan segala macem gitu. Agency, director gitu. Gue sempet goyang tuh. Cuman akhirnya lama-lama gue terbiasa. Tapi tetap gue barengin sama ngeband segala macem gitu. Tapi gue inget Mas Bontot siapa gitu yang bilang, kalau udah kecemplung di iklan itu susah cabutnya gitu intinya. Gue lupa bahasanya gimana. Intinya gitu ya. Ya kalau di iklan lo nggak bakal bisa ngeband lah gitu. Susah waktunya gitu. Nah itu gue paksain. Terus? Jadi gue paksain. Tapi dalam hati gue, iya juga ya.
Ya karena kan ya tadi lu bilang prosesnya Iya, ya lo keluar butuh waktu. tato revisi hari Iya, ini juga. iya, nah itu kayak gitu. Gue bilang kan, bawa laptop ntar soundnya nggak ada gitu kan, atau apalah Iya, segala betul. macam. Ya, tapi kenapa akhirnya gue memilih di Audio Post ini gitu ya, karena kan generasinya mulai berputar nih, maksud gue Iya, secara session gitu segala macam. Dan gue ngerasa ke jingle itu adalah sebuah upgrade buat gue gitu, buat gue pribadi. Ya udahlah, gue fokus aja di situ gitu kan. Toh juga di situ gue juga jadi belajar untuk dapat banyak ilmu untuk produce gitu. Iya, iya benar. Ya ketemu banyak musik gitu segala macam. Ya udah akhirnya hampir 20 tahunan gue habis di dunia periklanan gitu untuk audio gitu. Ya, berarti 2000 berapa lo mulai Mas ya? Pokoknya waktu pas ajari aku tuh Itu udah masuk? udah mulai. Oh, Udah oke. mulai. Sampai kebetulan ajari aku sempat dipakai iklan Telkomsel waktu itu. Itu gue juga udah nyemplung. Nyemplung ya? Udah nyemplung gitu. Ya 2007, 8. Ajari aku 2008 ya mungkin anggaplah 2010-an awal lah gitu. Mungkin 2010 2011 kali gue nggak tahu, lupa gue. Jadi ya dari situ. 20-an ya. Iya gitu. Jadi buat musisi sih kalau menurut gue untuk saat ini nggak usah takut gitu. Maksudnya selama lo punya keyakinan, punya rasa percaya diri yang kuat gitu, bukan kepedean ya. Iya. Tapi lo punya rasa percaya diri yang kuat bahwa lo punya kemampuan di musik dan lo yakin apa yang lo bikin itu oke gitu dan bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah aman. Iya. Insya Allah aman. Karena ada aja tiba-tiba lo bisa di jingle. Sekarang tuh luas banget deh. Iya, paling Luas sekarang udah banget. gampang ya. Iya, dulu kan terbatas kan. Iya, gitu. iya. Kalau sekarang udah bebas banget deh gitu. Itu pas bikin jingle itu pertama udah digital ininya, proses rekaman. Udah dong. Udah ya. Udah. Oh ya udah belasan sih ya. Untung aja. Kalau gua Iya, kalau ngeliat, zaman dulu gimana ya? Wah parah. Kayak pita Pakai gitu-gitu. iya. Ya kalau revisi segala macam sih Iya, ya. dari nol lagi ya. Nggak bisa potong-potong. Itu dia. Gua ngerti teknisnya gimana, cuman Bung Kena Oh, pengen pernah ya. cerita, dia orang lama juga Iya, tuh iya, jingle zaman dulu. Wah, repotnya setengah mati. Makanya gue beruntung sudah Udah digital. digital. Iya. Iklan pertama lo apa, Mas? Bikin? Class Mile. Oh, Class Mart. Kalau nggak salah Class Mile ya. Itu Masih ada di YouTube. Ada nggak di YouTube? ada. Dan gue jadi model iklannya juga. Wah, gila, keren banget. Semua ranahnya bisa masuk. Tapi kalau itu karena mau nggak mau gitu, mereka nggak punya pilihan. Jadi wah kita butuh yang ada yang ngeband ya gitu kan. Oh, ngeband ya. Terus waktu itu gue juga baru rilis album kan. Ya udah jadi model walaupun cuman keselibet-selibet doang ya kan, nggak kelihatan frontal gitu. Ya udah keren. main lagi, gila gue bilang. Itu kalau kamu ganteng. Agak gelap juga. Nggak butuh ganteng jadi. Oh gitu ya, itu Class Mart ya awalnya langsung ini gede ya. Langsung Kan gede. brand gede lah. Tapi itu lu ikut ini dong berarti ya? Ikut apa namanya? Ikut Audio Post. Enggak. Jadi Itu beneran waktu sendiri? Ini fun fact ya, iklan pertama yang gua kompos itu bareng Ryan Drasunito. Oh gitu, Mas Ryan. Cuman Ryan langsung nyerah habis itu. Oh. Dia nggak cocok, dia ngerasa Nggak cocok nggak ya? cocok. Bukan gitu. dia Jadi, ya pokoknya kan itu era-era waktu gue masih sering ngumpul bareng sama Pardrive gitu kan. Nah untuk si jingle ini, gue belum tergabung di Audio Post manapun. Oke. Pokoknya intinya semua karena channel. Gitu. Iya. Makanya banyak-banyaklah bergaul karena Iya, di situ iya. akan muncul hal-hal yang menakjubkan ya Tidak kan. kamu duga. Tidak kamu duga gitu. Pokoknya intinya, ini agensi ini pengen bikin buat jingle ini gitu, dan dia tahu album lo gitu kan. Oh, oke. Dia suka lagu yang ini, dia pengen banget Kayak gitu. bikin kayak gitu. Ya gua kan nggak punya pengalaman sama Ryan, jadi kita set up segala macam, udah bikin gitu. Terus kalau iklan itu mereka tuh sangat-sangat concern sekali dengan musik, itu harus pas banget ikut gambar scene ini. Oh, oke. Nah itu kan berarti ada kemungkinan hitungannya tuh bakalan ganjil. Iya. Ya kan? Nggak Misalnya sesuai des. lah. Kita 1, 2, 3, 4 das gitu. Ini bisa 1, 2 des gitu. Iya. Nah, si agensinya ini bilang nih, waktu kita presentasi gua sama Ryan, Mas, ini kayaknya jatuhnya harus digambar ini. Ryan langsung, oh, nggak bisa. Wah, sebagai lulusan luar negeri, Berkele, ya kan? Berkeley, Ini gila. nggak masuk akal, Iya, nggak iya. bisa gitu. Nah, sementara agensi itu sensi Nggak, sama iya, hal kayak gitu. gitu ya, Gitu. ya. Maksudnya, coba dulu lah gitu kan. Setelah hari itu juga langsung Ryan nggak mau lagi. Masih muda juga kan, pasti Iya. darah muda. Tapi ya memang
jalan dia memang bukan Nggak di di situ, situ ya, gitu benar, kan. benar. Ternyata gue lah yang akhirnya lama di Ya, di iklan dunia iklan ya. sampai saat ini. Sampai sekarang gitu. masih Dan ya. ya alhamdulillah justru sebenarnya yang kalau untuk gue, untuk menghidupi gue dan keluarga gue ya itu. Iklan justru ya. Mm-mm. Iya, Gitu. iya. Keren. Jadi teman-teman bisa lihat di mana itunya nggak ada ya. Apa ya? Hasil-hasil kerjaan lo. Lo merangkum itu nggak? Ini aja di Instagramnya Manaing. Oh, mana ini? Ya Oh, nanti iya. Ada di bawah sini nih. Kasih di bawah sini lah ya. Keren. Nah Mas, kan gue juga sebenarnya agak buta nih dunia iklan. Gue sempat ngerjain tapi paling cuma 1-2 lah. Menurut lu pribadi yang udah ya 20 tahunan bercimpung, suka dukanya apa? 3 suka 3 dukanya si iklan, dunia iklan. Aduh, apa ya? Ya sukanya sebenarnya gini, lo akan bertemu dengan berbagai macam jenis musik. Oh, oke. Any kind of music gitu. Jadi setiap iklan kan dia produknya berbeda-beda. Ada produk kosmetik, makanan, produk bayi, apalah, rokok lah segala macam. Itu kan identitinya beda-beda. Jadi musiknya macam-macam. Nambah ilmu lah gitu. Terus juga sebenarnya bisa dibilang duitnya not bad. Gitu loh. Oke gitu. Itu juga tergantung, ya beda-beda ya, tergantung lo udah sampai di tahap mana. Dan how clever you manage keuangannya gitu. Ya dukanya adalah ya biar gimana pun juga kita servis ya, jasa gitu. Jadi lo akan menghadapi banyak kepala gitu. Lo akan menghadapi banyak kepala, ya, ada agensi, ada director, ada klien yang punya uangnya gitu kan. Dukanya spesifiknya gue nggak bisa jelasin apa karena itu ini banget apa dinamis. Oh, oke. Dinamis. Tapi nomor 1 yang lo harus siap adalah mental dan waktu dan fisik. Oke, ya. Ya benar, waktu ya, karena bisa revisi kapan aja. Betul. Dan ya tapi gue sempat mental drowning juga. Oke, sempat. Dan itu baru terjadi gitu. Oh, gitu. Baru banget, baru beberapa bulan lalu lah gitu. Karena gue udah cukup sadar bahwa industri ini sudah menghidupi gue gitu kan. So apapun yang terjadi, gue harus hadepin, gue harus adjust gitu. Ternyata nggak kerasa tuh sekian tahun tuh gue pendem. Oh, oke. Karena gue berusaha selalu gue kerjain. Ternyata ada satu titik, ya mungkin shit happen ya gitu. Ada satu produk yang menurut gue itu lumayan menyita waktu gue, fisik gue dan mental gue gitu. Dan itu gue drop seadanya. Bukan sakit ya, tapi mental. Gitu. Kayak, aduh nih, tai lah gitu. Udah sempet begitu gitu. Cuman ya pada akhirnya ya udahlah ya gitu kan, maksudnya nggak ada yang enak juga gitu. Misalnya nyari duit tuh semua pasti ada resikonya gitu. Suka dukanya. Ya, jadi gue coba untuk grateful aja. Jadi ya apapun sih teman-teman, maksudnya nggak cuma di iklan ya. Mungkin lo sebagai session juga ada nemu ya fakta juga pasti ada gitu. Ya paling susah tuh adalah bersyukur teman-teman. Gue akuin. Itu paling, ya nggak sih? Iya benar. Kita ngomong tuh gampang banget. Lo harus bersyukur lah, wah gitu. Kenyataannya. Kalau lagi di sini. Iya, yang lagi ngomong juga kadang-kadang juga susah bersyukur gitu kan. Tapi tetap diusahakan lah gitu. Kadang kalau gue cuman ingat, oh ya, gue ingat bini gue, ingat anak gue. So far, secara kenyataan yang menghidupi gue ini gitu kan. Gue masih harus ada di garda terdepan lah gitu kan. Oke, gue fight deh, gue jalanin. Ya bener kata lo gitu, gue percaya dengan semesta juga gitu. Kalau ternyata Tuhan menggerakkan semesta ini untuk tidak mendukung gue di sini lagi, ya udah gitu. Gue yakin dia udah siapin lagi yang lain gitu kan. Tapi kita harus aware. Nah ini satu keajaiban lagi ya yang terjadi sama gue dan akhirnya menjadi prinsip gue gitu. Kita tuh harus aware akan pintu yang selalu dibuka oleh Yang Maha Kuasa. I'm not trying to be religious gitu ya. Gue tidak sereligius itu orangnya gitu. I'm trying to. Tapi gue percaya bahwa itu tangan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya nih di hadapan lo tuh banyak pintu yang udah bisa lo buka. Kuncinya semua lo pegang gitu. Cuma lo nggak pernah aware.
Ya oke. Ya misalnya di depan lodeng saat ini gitu, sebenarnya ada peluang. Cuma lo nggak pernah aware. Ya iyalah, kita manusia biasa, kita bukan Iya, Superman juga bisa tahu tahu semua ya. kan. Contohnya adalah pas gue siaran. Oke. Lo percaya atau enggak, kalau gue nggak siaran, nggak akan ada Adrian Marta Dinata sekarang. Oke. Gitu loh. Jadi gue ditawarin siaran dulu di Global Radio. Buat gue, ini apa gitu loh. Maksudnya gue nggak ada background, gue nggak bisa ngomong di radio, gue nggak ngerti gitu kan. Ayolah, ini perdana nih Global, dulu ARH Global Radio itu radio, bukan radio anak muda. Oh. Jadi mereka transisi. Transisi. Ini jadi radio anak muda, pokoknya ini acara-acara lo. Lo Bebas. terserah lo muterin musik apa. Lo nyanyiin lagu yang lo suka pakai gitar gitu segala. Pokoknya bebas. Oh enggak. Coba lo bayangin kalau saat itu gue nggak sadar itu adalah pintu yang dikasih. Gitu. Iya. Nah ternyata dengan gue mengiyakan itu shortcut gue. Iya. Gitu. Akhirnya gue buka pintu itu dan ternyata gue nyaman. Gue nyaman gitu segala macem. Ya tumbuhnya dari situ ternyata. Iya, kesempatan-kesempatan Betul, lainnya. Dan itu akan terus ada menurut gue sampai kita tua nanti gitu loh. Maksudnya ya kita harus aware. Ya jaga sikap gitu. Selama kita punya attitude yang baik, pintu itu akan semakin banyak. Pintu itu akan semakin banyak. Dan sama halnya dengan lo, pasti lo nggak pernah nyangka pada akhirnya lo bisa main sama siapa. Iya, sama Samson, bisa main sama Samson, gue hanya enggak. Nah, sekarang gue nanya balik sama lo. Misalnya lo sama Samson gitu. Menurut lo sekarang kalau gue setelah jelasin kayak tadi, pintu awal lo dari mana? Pintu awal gue dari Twitter. Twitter anjir. Hah? Twitter. Kayaknya Twitter. Gue kenal, jadi ada satu drummer nyari band di Twitter. Gue gak kenal. Nah, Cuman dia punya teman, temennya ini pernah ketemu gue di komunitas jazz waktu itu. Terus mention gue untuk main, karena keyboardis dia Nggak bisa. sakit. Opungnya meninggal apa-apa, jadi harus balik Medan lah intinya. H-3 gitu. Ya gue tadinya malas sebenarnya. Gak kenal-kenal amat, terus main kayak pensi-pensi gitu doang juga. Masih kuliah tuh, gue masih kuliah. Udah kayak gitu terus. Ya udah intinya akhirnya gue ya udah main aja deh. Nah dari drummer itu, terus dia pindah ke IMI. Dia tadinya anak Atma, terus pas di itu tuh kan kayak bulan-bulan Juni gitu-gitulah yang udah mau pindah semester gitu. Dia pindah ke IMI. Ya dari dia tuh gue akhirnya kenal geng-gengan anak IMI, terus akhirnya jadi Jason dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Itu salah satunya lah. Itu kan garis besarnya nih. Garis besar ya. Tapi yang paling terdekat sampai akhirnya lu bisa main sama Samson. Oh iya. Pasti lu ada pintu kan. Iya apa Dan ya? kalau yang dari lu sempat cerita sama gue, kalau gue inget, Yesi. Oh iya kayaknya sih iya. Ya kan gitu. Iya. Jadi Yesi keyboardisnya Itu dulu Samson lama juga tuh gue kenal beliau tuh. Nah itu Zaman gue kuliah. kan ajaib kan. Iya sih benar. Maksudnya kalau lo nggak aware, mungkin lo nggak mau main sama Samson bisa jadi. Iya sih. Ditawarin, Iya. enggak gitu kan. Iya. For some reason apa mungkin nggak ada waktunya atau apa gitu. Iya. Tapi karena ada eager itu, Iya sih. Dan Mas Putra tentunya. nah itu dia ajaib Mas Putra tentunya. ajaib banget lah. Ya itu nggak tahu sih ya kalau di gua it works gitu loh. Maksudnya kita harus aware aja. Iya benar. Karena kita nggak sadar ya sebenarnya. Nggak sadar gitu. Tapi ya kalau teman-teman ada bingung pintu apa sih maksudnya gitu kan? Ada orang yang nawarin lo aja. Iya. Lo Deng, lo bisa bantuin gua nggak jual buku sekolahan? Si ada hubungannya sama musik, ya kan? Iya. Gak taunya misalnya lo nggak pernah tahu akhirnya setelah lo adjust, oh waktunya bisa lumayan nih untungnya ya oke lah gitu. Ternyata buku musik, Iya. buku musik jual kemana? Karena kira kenal siapa? Ih, melejit das, tau lo jadi tetap jadi main keyboard gitu. Ini nggak pernah tahu gitu. Iya benar. Iya kan? Itu ajaib. Bagus nih. Ajaib. Belum pernah ada yang ngobrolin ini di Serunding. Oh masa? Iya, mantap. Gue doang aneh kali ya. Enggak, ini benar-benar ini harus, karena kan apalagi musisi gitu ya, kita kan based on feeling pasti, sama based on insecurity yang tinggi. Iya nggak sih? Nggak ada yang fix ya kan? Nah biasa mungkin ini juga kali ya, insecurity bisa jadi salah satu penghalang kita aware sama pintu-pintu tadi tuh. Iya, betul. Kalau fokus ke situ gitu maksudnya. Bener. Iya kan? Ya makanya, tapi gini, kalau insecure itu menurut gua satu hal yang manusiawi lah ya. Yeah. Apalagi di industri kayak kita yang memang nggak ada
nggak bisa disamain kayak lo kerja Nggak ada kepastian. di perusahaan swasta lah atau pegawai negeri gitu, nggak ada kepastiannya gitu. Tapi kan lo bisa bikin itu jadi pasti sebenarnya dengan oke lah, penghasilan mungkin nggak pasti, tapi kan bisa di manage, Iya. ya kan? Itu kalau itu nggak usah dibahas lah manage-nya gimana, tapi kalian pasti tahu yang paling utama adalah jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, Iya. kan gitu. Ya setelah lo manage keuangan lo manage karir lo. Gimana cara supaya gue kepake terus? Iya, iya. Kalaupun gue kepake terus, lo harus punya target. Gue mau seterusnya kayak begini, atau I want to do something different Iya. based on ini. Gitu. Iya, iya. Gue kembangin lagi. Iya, Misalnya, gue akan mengelola semua musisi, sessionist, wah gila, gue bikin agent atau apa. Agency, Atau ya. memang lo, ya udah, mau jadi guru, mau bikin Iya, album atau iya, apa. iya, benar-benar. Kan banyak kan kayak Benar-benar. Ade Aferi bikin Iya, album, bikin album, iya. gitu kan. Bani bikin solo, Iya, bikin vlog, bikin solo. vlog segala, lu bikin vlog juga segala macem. Terus di desain aja Iya, gitu. iya, iya. Terus didesain aja. Biar terus berkembang lah. Iya, idenya. daripada mikir terus masalah. Kok gue nggak dipakai lagi ya? Iya, gitu. Terus gitu. Kalau itu Itu biasanya itu jadi nggak apa-apa lah. bulan-bulanan ya. Iya, kok gua nggak dipanggil ya, lagi. nggak calling ya gitu kan. Nggak apa-apa, tapi kalau kayak gitu juga jangan was-was lah gitu. Maksudnya jangan berpikir negatif. Jangan berkecil hati, itu bisa di... Wah, kayaknya udah ada loading Gila, nih, jadi bagus. gua nggak dipakai lagi. Anjir, enggak dong. Bagus banget nih, ini bagus banget, sangat menginspirasi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk terus semangat dalam bermusik ya, karena Iya. semua orang punya porsinya masing-masing, Iya. punya jalannya masing-masing ya. Seperti halnya foto di belakang ini. Gimana Mas akhirnya bisa menjadi vokalis salah satu band band legend lah di tahun 2000 nih, zaman gue SMA. Gue Ya. pertama kali main keyboard gara-gara lagu Kenangan Terindah. Gitu. Ya gua ngerasa apa ya, kayak dari gua kalau simak tadi cerita gua secara garis Iya. besarnya gitu ya. Dari gua SMP gitu terus sampai yang lewatin Iya. ini itu terus sampai akhirnya di Samsons gitu. Gua awal mau masuk Samsung juga banyak ngobrol sama orang dulu. Sama teman-teman terdekat gua gitu yang tahu proses gua seperti apa dan kehidupan gue sebagai musisi itu seperti apa, reputasinya gitu kan. Karena terus terang gue nggak pernah berharap gitu loh untuk berada di dalam sebuah band besar gitu kan gitu. Mikirnya kan di gue cuman gue harus bikin sesuatu untuk bisa besar gitu kan. Terus tiba-tiba ini, wah balik prinsip tadi kan, dikasih pintu lagi, jangan-jangan nih gitu kan. Ya teman-teman gue sih semua bilang gitu bahwa Dri, apapun yang terjadi, lo lagi dikasih kesempatan gitu. Dan ini something yang belum pernah lo lakukan gitu kan. Bergabung dengan band yang udah jadi gitu. Ya udah. Ya walaupun lo hanya replacement dari yang originalnya ya gitu kan. Ya juga sih ya gitu. Ini pencapaian lo lah. Temen gue yang bilang gitu. Oke, gue bilang ya akhirnya gue mengiyakan gitu kan. Nah ini sebenarnya gue pasang poster ini untuk motivasi gue gitu sebenarnya. Untuk motivasi gue bahwa oke, Tuhan udah kasih gue jalan bisa sampai ke situ dan gimana caranya gue bisa mempertanggungjawabkan itu gitu loh, merawat itu dengan baik dan benar kalau seandainya memang berjodoh lah format ini gitu kan. Karena gue yakin gue pasti akan ngadepin banyak hal yang perlu gue adjust gitu. Ya jawaban singkatnya sih gue seneng sih. Maksudnya gue masih konsisten gitu. Masih ada di situ. Masih ada di umur segini masih kepake gitu kan. Tuh kan, ini umur segini. Garis bawahi umur segini ya. Ini mukanya kayak 26 ya, 26. Udah cat-cat rambut gua. Udah cat-cat rambut gua. Tapi yang baby face Mas lu dari dulu, dari ajari aku kayak udah masih segini-segini aja kayaknya. Agak men, beda men. Tapi Mas hal yang menurut lu paling berat menjadi vokalis pengganti? Ini juga pernah gue tanyain ke Fandi Krispati sebagai pengganti Bang Semi waktu itu. Kalau menurut lu apa paling berat? Yang berat itu adalah mungkin kalau gue jadi vokalis pengganti di era
90-an gitu ya. Akan berbeda mungkin. Ya mungkin cobaannya pasti sama. Tapi kalau sekarang dengan mudahnya gue nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman yang lagi nonton, semoga enggak lah. Apa nih? Jadi intinya kalau zaman sekarang itu kan orang mudah speak up. Iya. Ya, yang sering disebut sebagai netizen. Atau apapun itu gitu. Itu harus gue hadepin. Gitu. Maksud gue betapa mereka mungkin cinta dengan original Samsons yang dulu gitu. Dengan eranya Bams atau mungkin eranya Arya sebelum gua gitu kan. Dan yang harus gua kuatkan lagi hati gua adalah the way mereka komen. Gitu. Karena udah nggak ada filternya zaman sekarang gitu. Jadi lo ngomong jeblak aja gitu kan. Itu gua harus bisa ngadepin itu. Jadi kalau orang tanya sebenarnya lo masalah nggak sih? Gua ya kalau di hati yang paling dalam, gue juga manusia lah, ada rasa sakit hati dan sedihnya gitu kan, karena mereka nggak tahu seberapa besar perjuangan Samsons dan perjuangan gue pribadi untuk tetap bisa stay di industri ini gitu. Jadi itu salah satu challenge yang menurut gue bisa dibilang berat, bisa dibilang enggak gitu. Ya kan? Apalagi gue vokalis ketiga. Iya juga sih. Beneran vokalis ketiga. It's not easy, tapi gue lagi berusaha untuk enjoy aja gitu kan, nikmatin aja bareng sama Irfan, sama Aldri, sama Erik gitu ya, sebisa mungkin kita terus berkarya aja gitu. Tapi gue titip pesan di vlog lo gitu, di podcast ini gitu, semoga pendengar musik Indonesia atau musisi pun yang lagi nonton ini bisa lebih paham gitu ya, bahwa gak mudah loh di industri ini gitu. Di industri ini nggak mudah, mungkin buat yang cuman sebagai penikmat, lu cuman nunggu keluar di Spotify, keluar di Apple Music, udah jadi, lu tinggal bilang suka atau enggak gitu kan. Tapi yang kita kerjain, prosesnya, men, itu gokil sih gitu, dan kita pakai hati ngerjain itu. Semoga lebih bisa menghargai, karena itu akan bersangkutan dengan kemajuan industri musik kita juga ya kan. Terus kalian juga gitu sebagai pendengar yang punya kualitas gitu, nggak asal jeblak gitu ya. Asal wah ini apa gitu ya. Nih Lodeng nih keyboard jago, mukanya nggak enak. Iya, gendut. Body shaming dong. Body shaming nggak boleh. Tapi banyak kayak gitu. Tapi ajak ada aja. Ada, cuman akhirnya gue ya mulai ketawa aja lah bacanya gitu, gue mulai ketawa gitu. Ya udah beda zaman. Iya. Lo mau sambil boker sambil komen juga bisa. Bisa, benar-benar. Kadang ketik dulu baru mikir, itu salah ya gitu, atau ngomong apa sih barusan gitu. Ya kan gitu, kadang gue ketik apa sih barusan. Bisa gitu bener. Cuman ya kalau ada yang nggak suka gitu ya, misalnya ada yang nggak suka dengan format yang sekarang, kita benar-benar nggak masalah. Gitu. Misalnya nggak apa-apa gitu. Kalian sekarang sudah ada di zaman yang serba modern. Kalau lo nggak suka yang sekarang, lo masih tetap bisa dengerin dulu. Iya benar. Ya kan? Bisa denger di Spotify atau di mana segala macam. So bebas aja lah. Benar. Jadi pilihan di tangan kalian, tapi jangan sampai menyakiti orang lain ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah. udah susah dikontrol gitu. Susah dikontrol memang nggak ada. Iyalah, kita ya udahlah masing-masing. Iya. Mau diangkat dulu boleh? Kalau mau diangkat. Oh gitu. Siapa tahu penting mas? Gak apa-apa, santai. Oke. Lo bebas lo nanya apa? Bebas mas. Enggak, itu udah sangat apa ya? Sangat memberikan inspirasi buat gue pribadi, apalagi buat teman-teman di sana. Karena emang tujuan gue bikin podcast ini kan, ya awalnya kan pandemi nggak ada kerjaan ya. Kedua menyalurkan bakat bacot gue. Kan gue suka bacot ya. Yang ketiga yaitu gue pengen bisa memberikan ya inspirasi tanda kutip gambaran, karena kan yang orang lihat kan yang indah-indahnya doang tuh di sosial media, di Instagram, di YouTube. Wah lu enak lu ini lu itu. Kan proses perjalanan sampai sini orang nggak tahu. Terus kita udah di sini pun tetap ada suka dukanya kan. Ada. Tetap nggak segampang atau seenak. Wah enak ya lu vokalis Samson. Gitu-gitu kan nggak juga gitu. Sama gue sebenarnya ada satu mas yang sebenarnya gue penasaran. Fase dari lu ajari aku kan lu ya booming lah gitu. Lumayan booming gitu. Abis itu ketika itu pas udah mulai ya maksudnya agak redup,
Waktu itu apa yang lu pikirkan? What's next gitu, lu kepikirannya apa gitu nggak? Nah, Atau lu udah iklan itu ya? iya, jadi waktu pas gua rilis album itu, sebenarnya kan cikal bakal seriusnya begitu lagu Ajari Aku tuh kepake di iklan Telkomsel Iklan, itu. ya. Dan itu gue sudah menjadi komposer untuk musik iklan gitu. Nah, begitu apa namanya? Tetap gue jalanin lah gitu. Nah, kebetulan saat itu si label gue ini kurang kondusif lah keadaannya gitu loh. Maksudnya secara visinya agak lumayan berbeda akhirnya sama gua gitu. Terus karena alasan satu dan lain hal, gua memutuskan untuk ya udah kita vakum aja dulu gitu. Kita vakum aja dulu. Nah, begitu vakum, gua serius tuh di jingle. Serius di jingle. Terus apain lagi gue ya tuh ya? Kalau nggak salah, oh ya itu sempet, oh nggak, Malik tuh sebelum itu. Di jingle udah. Di jingle abis itu lu jingle terus tuh sampai. Jingle terus, sempet session gitu, cuman nggak terlalu sesering dulu. Gitu. Sempet ikut Glenn lagi gitu, sempet. Terus juga ya Alexa terakhir gitu kan. Tapi ya iklan gitu. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak ada planning gitu. Pada dasarnya hidup gue tidak terdesain dengan rapi sebenarnya. Makanya gue pengen teman-teman zaman sekarang tuh udah serba gokil gitu ya. Lo planning minimal lo bermimpi dulu lah. Gitu. Pokoknya abis ini target gue begini. Gue tuh nggak ada, men. Sama. Jadi gue bener-bener kayak lepas jangkar perahu, let's go. Kemana kita gitu kan? Let's go. Kemana ombak membawa ya? Gitu, saat iya kayak gitu. Kadang bawa arus kemana gitu kan. Jadi ya udah. Ada iklan, ya udah gue fokus di iklan deh. Udah gitu. Kayak gitu. Bener-bener hustlingnya begitu. Ya gitu ya. Ya itu, dan sudah menjawab pertanyaan gue. Karena kan gue taunya ya lu Ajari Aku, terus habis itu ya gue tau lo session, tapi gue gak tau lo iklan. Gue baru tau tuh pas udah kesini udah di musik ya, maksudnya udah kenal siapa. Oh, Mas Adrian itu iklan juga, iya gitu. Gitu. Kayak gitu, men. Kayak kemana ya gitu. Tapi gila lah. Tapi gokil sih. Nah, apalagi nih Mas, ke depannya Samson bakal bikin apa dalam waktu dekat? Ya yang pasti kita masih terus mau coba bikin lagu lagi. Gitu kan, mau bikin lagu lagi. Karena kan yang format yang sekarang ini baru ada 2 lagu barunya. Lagu baru? 3, sorry. Oke. Rayu, Rasa Yang Salah, sama Mentari. Kita mau rencana mau bikin lagi aja gitu. Oke. Sama ya memperkuat format yang sekarang lah gitu. Banyak-banyakin manggung dan lain-lain. Gitu. Album udah ada target album depan atau? Ya pasti kita akan mengarah ke situ sih. Cuman ya we'll see lah gitu. Maksudnya kadang kalau terlalu di planning, bisa nggak jadi ya. Jadi mendingan ini lagu baru bikin. Cuman emang targetnya setelah kita rilis berapa single, rencananya mau sekaligus abis itu. Oke. Ya, cuman lagunya kan belum kumpul banyak kan. Sibuk semua soalnya. Nah itu kalau Samson, kalau lu sendiri, lu sebagai seorang Adrian Marta Dinata bercentang biru. Anjir. Apa planning lu Mas ke depannya nih di musik, ya di luar musik pun kalau ada planning boleh di-sharein. Apa ya gue kan sekarang ya berdasarkan perjalanan musik gue ya gitu, ternyata di umur segini baru gue dapat kesempatan bergabung dengan sebuah band yang namanya cukup besar gitu, dan itu pun juga PR-nya kan juga lumayan banyak. Kalau dipikir abis itu apa lagi ya gitu, gue terus terang sempet bingung sih, gue ngapain lagi ya gitu, apa yang belum gue coba, terus siapa tahu jalan gitu kan, atau apa gitu. Itu lama tuh, gue nggak tahu apa emang karena usia gue atau apa gitu kan. Nah sebenarnya gue pengen coba lebih ke produksi kalau untuk di musik ya. Oke. Jadi dulu itu zaman era-era Ajari Aku, itu sebenarnya banyak musisi-musisi ternama gitu ya minta sama gue untuk bikin lagu yang arahnya Ajari Aku gitu. Nah cuman di saat diminta kayak begitu tuh gue nggak pede gitu loh. Maksudnya bikin kayak gitu tuh gimana ya gitu kan? Apa ya gitu. Karena kan mungkin saat itu si musisi besar ini merasa
cocok nih Cocok, dengan ya. style gua gitu. Bisa nggak sih lo bikin yang kayak gitu lagi? Dan ketakutan gue jangan-jangan nih pengen harus hits gitu kan. Oh. Jadi tuh gue tolak-tolakin. Oh gitu. Iya kan, gue nggak biasa Nggak pede produce ya. gitu kan. Nah, gue akhirnya mulai memberanikan diri itu semenjak gue bekerja sama sering sama MD Music gitu. Yang kebetulan si bos MD Music ini dulu adalah bos di label indie gue Label indie dulu. lo, oh Iya, gitu. Iya, iya. Jadi dia udah tahu Udah tau lah lo gimana. cara gue bekerja gimana, style gue gimana gitu. Ya berawal dari situ, oh ini ya produce ya gitu kan. Gue masih belajar deh sampai sekarang gitu. Gue juga akhirnya dengerin musik-musik sekarang. Nih siapa aja sih nama-namanya? Lah temen-temen gue semua Iya. gitu kan. Ini gokil-gokil juga ya gitu. Oh ini untuk saat ini formulanya seperti apa Gitu, sih? ya. Nah gue lagi ke depan nih sih pengen belajar lebih ngedalemin di produce sebenarnya untuk recording artis. Recording. Gitu ke depannya lagi ya gue nggak tahu sih, kita tinggal tunggu aja arusnya di situ akan kebawa kemana lagi teman-teman ya kan. Kalau lu ngeliat aja deg-degan juga hidup lu dari lumayan gitu ya. Gue anak gue 3 ya, ini open aja ya gitu. Maksud gue anak gue 3 cewek semua, terus kebetulan bini gue juga musisi, Ica, dia backing vokal gitu, jadi paham lah, dia paham up and down-nya gitu. Struggling gitu. Iya benar. Tapi ya gue tetap harus punya belief bahwa keahlian gue tuh adalah di musik gitu loh. Jadi sampai kapanpun gue akan coba gali terus apa yang ada di musik yang belum gue coba gitu loh. Yang ternyata gue dapet peluangnya gitu kan. Ya gue nggak tahu sih kalau tiba-tiba, Ri lo musikal ya? Aduh mati gue. Apa nih, bikin? Apa nyanyi gitu kan? Apa di depan gitu Ya, itu kan satu contoh, macam-macam kan. Iya, gitu. benar, Oh, benar, jadi apa, ngapain gitu kan. Gue menunggu itu juga sih, menunggu dan mencari sih sebenarnya. Ya, gue sesimpel itu aja sih planning ke depannya. Masih baru gitu doang gitu. Let it flow banget ya orangnya. Hah? Let it flow. Ya, tapi deg-degan juga. Ya wajar lah ya kan. Iya, kalau masih Wajar muda lah. ya udah lah ya. Iya, Cuman nih gitu. udah, tapi ya sampai lu berada di titik sekarang ya udah jadi, menurut gue udah salah satu inilah pembuktian Ya. bahwa musik tuh ngejaga lu banget. Betul, itu makanya gue baru sekarang ini gue ngeliat ke belakang gitu ya. Wah gila, alhamdulillah banget ya gitu. Maksudnya gue bersyukur gue nggak pernah pindah haluan saat itu gitu. Gue komit sama apa yang gue suka gitu, dan masih menjadi bagian dalam hidup gue gitu. Dan gue bener-bener meyakinkan orang tua gue juga gitu bahwa oh ini bisa loh gitu, bisa. Terus ke keluarga bini gue juga gitu kan. Ya kebetulan kan ya bini gue juga musisi, jadi aman lah gitu. Jadi mertua aman. Mertua Tapi juga bagus suka loh, musik. karena kan ada juga kemungkinan yang mertuanya tahu anaknya main musik tapi dia nggak mau. Ya ada. Menantunya Ada. musisi ya kan, ada dong. Iya ada. Apa itu suami kamu? Iya, gitu. Pulang pagi, main di klub, Iya wah gila. gitu kan. Iya ya. Tapi aman lah. Aman lah gitu. Jadi gue kalau mikir ke belakang, akhirnya gue lebih bisa grateful lah gitu, lebih bisa bersyukur gitu. Karena gue sadar betul apa yang udah gue lewatin gitu. Dari gak bisa pulang dari kota, nggak punya uang gitu kan. Habis kerja perhotelan tuh segala macam, itu kan jadi bagian part gue menuju ke jadi musisi beneran gitu kan. Wah gila tuh, macem-macem aja, kaki gue hampir hilang naik kereta. Oh yang lu ceritain itu ya? Gitu. Wah. Iya bener, hampir di... Iya, amit-amit. Jadi ada aja lah gitu, Iya, macem-macem. Ya sekarang di sini nggak jadi miliarder juga, cuma cuman ya gua happy. masih bisa happy. Dan kebahagiaan tidak bisa dibeli, teman-teman. keren! Asik. Teman-teman Iya, yang punya cerita inspiratif juga boleh komen di bawah. Golden, nanya golden. Iya. Mas, mungkin ini terakhirnya sebelum mengakhiri podcast kita yang sangat-sangat menginspirasi Boleh. gua. Mungkin ini nih, beberapa kata atau quotes atau Quotes. golden words buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik atau mungkin masih bercita-cita ingin jadi musisi, ataupun mungkin udah masuk ke dunia musik cuman bingung. Kan ada juga tuh teman-teman yang sebenarnya udah di dalam dunia musiknya sendiri, di industri gitu ya. Cuma kan Musik nih ya? Musik. Cuma kan bingung ya. Gue mau ngapain nih? Gue harus kemana nih? Gitu. Oh tapi kan udah tahu apa yang dia mau dong. Kadang ada juga yang belum tahu. Oh gitu. Tapi pokoknya maunya di musik. Pokoknya jadi musik aja. Atau mungkin memang gak ada pilihan lain. Ya, emang nggak mau di musik gitu.
Atau apapun itu lah, maksudnya orang intinya yang pengen masuk dunia musik gitu. Mungkin kata-kata bijak, golden words lah dari seorang Adrian Marta Dinata buat teman-teman semua. Golden words ya, oke. Sebenarnya ini nggak hanya di spesifik di musik ya. In general, ini juga menjadi salah satu prinsip gue untuk ngejalanin hidup gue gitu. Jadi apapun yang lo pilih sekarang gitu, gue berasumsi itu adalah sesuatu yang lo cintai. Oke. Semoga bukan karena terpaksa. Iya. Gitu. Nah, di dalam hidup ini, gue menganggap hidup ini nih kayak gini, kita tuh lahir ke dunia itu seperti pelangi. Pelangi warnanya apa coba? Merah, kuning, hijau. Itulah Di ya. langit yang biru. Lagu. Kan ada beberapa warna di pelangi itu gitu. Dan setiap manusia yang dilahirkan itu tidak diberikan warna pelangi yang lengkap. Oke. Gitu. So, tujuan kita hidup untuk melengkapi warna itu. Oke. Gitu. Yang mana nggak tahu gitu. Jadi intinya adalah jangan berpangku tangan sih gitu ya. Maksud gua emang kita hidup ini punya misi untuk melengkapi pelangi lo gitu ya. Supaya jadi lebih sempurna untuk lo nikmatin, lo jalanin gitu. Dan bersyukur. Dan bersyukur gitu akan apa yang udah lo punya sekarang, walaupun buat lo yang bermimpi bisa main sama siapa segala macam belum bisa nih gitu. Iya. Tapi at least bersyukurlah dengan apa yang lo saat ini punya, yang lo bisa gitu kan. Dan ya dengan prinsip gue tadi itu, hopefully itu bisa growing gitu loh, dengan apa yang lo punya sekarang tuh bisa growing gitu. Ya yang mau session bisa akhirnya bisa main sama orang yang lo pengen gitu kan, atau lo bisa dapetin equipment yang lo pengen, atau lo akhirnya bisa bikin album, atau lo ternyata akhirnya lo punya studio buat disewain orang latihan ya. Iya benar-benar. Nggak tahu lah macam-macam gitu. Itu ya. Ya jadi jangan berkecil hati, tapi juga jangan terlalu seperti yang lo bilang tadi kayak, enak ya gitu. Jadi Mas Lodeng gitu kan. bisa begitu, bisa main sama hal ini, bisa ketemu sama hal ini atau apa segala. Ya kan gitu kan. Iya benar. Gue pengen kayak Mas Lodeng gitu. Ya, tapi once lo nyampe ke situ, it's a different challenge gitu. Iya. Jadi semua tuh tidak selalu seindah itu, ya kan? Akan ada up and down-nya. So siapin mental lo, siapin ya fisik juga sih ya. Iya fisik juga. Fisik juga. Mindset, target asik. Jangan kayak gue. Jangan kayak kita. Gue juga gak punya target dari dulu. Yeah. Dan one day gue percaya lo pasti akan nemuin warna yang hilang itu gitu. Oke. Once sudah kekumpul semua, Pelangi. Nikmatilah pelangi. Keren, gila. Apa sih itu maksudnya? Iya bagus banget. Ini bagus banget. Ini semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman karena ini sesuatu hal yang tidak bisa dipelajari di kampus manapun. Iya. Iya nggak ada ini. Ini hanya ada di kampus kehidupan. Kampus kehidupan. Berapa tuh bayarnya? Berapa tuh bayarnya? Karena menurut jenjang waktunya udah bersemester-semester beliau udah pasti selesai umur ya. bersemester. Gila. Gimana tuh bahasa yang lebih halus ya kan? bersemester aja. Ya udah teman-teman, itulah obrolan gue dengan bersama Mas Adrian. Terima kasih banyak Mas Adrian. Thank you. Sudah bisa hadir meluangkan waktunya yang cukup sibuk di kantornya, terus dikasih kesempatan di kantornya lagi nih. Mantap banget. Thank you loh, udah Sukses terus Amin. buat Mas Adrian. Sukses. Apapun itu bersama Samson maupun Ensure Project masih ada nggak Ensure Project? Aduh, susah aja ngumpulin nih. Ensure Project juga sibuk-sibuk banget ya. Pada sibuk-sibuk Belum banget. cuma nih, kurang Mas Vega belum pernah. Bani udah pernah awal-awal. Bani udah pernah ya? Bani Vega. awal-awal. Next Vega. Mas Vega. Semoga bisa terus menginspirasi teman-teman Jangan yang nyerah. lain juga. Jangan nyerah pokoknya. Apalagi ya, mungkin teman-teman yang penasaran dengan karya-karya Mas Adrian, kan pasti Gen Z belum. Nggak tahu dong. Gen Z itu pasti ajari aku 2008, Gen Z itu 2000. Ya berarti mereka masih SD. Mungkin bapaknya atau Iya, ibunya bapaknya kali ya. atau ibunya. Nah, Atau mungkin teman-teman tantenya. bisa cek di YouTube tuh ada ya? Ada. Video klip masih ada ya? Ada. Ya, jangan lah. Bisa cek ataupun maksudnya karya-karya lain Mas Adrian lah. Kalau ada, kalau Ya, ada. Gue lagi menata Instagram baru gue, Adrian Marta Dinata musik ya, lupa Oke, jadi oke. namanya. Oh, oke. Jadi itu
portfolio gue terakhir gue produce, apa gitu-gitu ya. Gue lagi mau ngembangin. Nah, bisa dicek di sini. Ataupun mungkin teman-teman masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, boleh langsung di-follow Boleh? Mas Adrian di sini. Boleh. Semoga DM-nya dibales. Balas lah. Dan buat fans-fans Samson yang mungkin mengidolakan Mas Adrian juga boleh langsung subscribe, like, komen, dan juga share. Moe Production. Oke, harus di-subscribe. Lagu terbaru Samson juga harus didengerin di semua platform digital ya. Kasih linknya di sini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga terus semangat dalam menjalani kehidupan ya. Yes. Karena pasti lika-liku itu selalu akan ada. Yang penting kita happy-happy aja. Keep smile. Keep smile. Aduh. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share. Jangan lupa follow Instagram Moe Production. Juga boleh ada Instagram Serundeng, @serundeng, dan Instagram saya boleh di DM khusus cewek. Oh enggak ya, canda. Nakal juga. Canda Mas, enggak, cowok-cowok juga boleh. Banyak cowok-cowok yang nanya musik. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.